Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, dan saudara warga Muhammadiyah yang kami cintai. Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program dakwah burhani, gerakan menimba ilmu dan membangun kehidupan berkemajuan. Program dakwah ini merupakan program dakwah PDM Jakarta Utara dan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Perkenalkan, saya Koni yang sedang bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang akan membawakan topik mengenai tentang menyikapi penyakit diare pada anak. Bapak, Ibu, dan saudara Muhammadiyah yang kami hormati, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu diare? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar dengan konsistensi yang lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya sering, atau bisa lebih dari 3 kali dalam satu hari. Para ilmuwan menyatakan bahwa diare ini disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, maupun parasit. Penyebab utama pada anak biasanya adalah infeksi virus, yaitu rotavirus. Infeksi ini biasanya menyebar melalui makanan atau minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan tinja penderita. Penyebab bisa terjadi karena menurunnya daya tahan tubuh yang disebabkan kurangnya asupan ASI kepada bayi yang sampai 2 tahun atau lebih. Di dalam ASI itu sendiri, terdapat antibodi yang dapat melindungi bayi dari kuman penyakit. Lalu, kurangnya gizi atau malnutrisi, terutama pada anak dengan gizi buruk, akan mudah terkena diare. Kapan anak harus dibawa ke fasilitas kesehatan? Apabila anak menjadi rewel, gelisah, mudah marah, atau kesadarannya menurun, tidak sadar, atau bisa juga didapatkan matanya menjadi lebih cekung dari biasanya, anak merasa lebih haus dan minum yang lahap atau malah menjadi malas minum atau tidak bisa minum sama sekali. Lalu bisa juga dilihat dari cubitan kulit perutnya apakah menjadi lambat atau sangat lambat. Lalu apabila didapatkan adanya demam tinggi, disertai dengan nyeri perut atau buang air besar yang tidak tuntas, keinginan untuk BAB terus-menerus, atau diare yang disertai dengan darah. Lalu apabila diare memburuk atau berlangsung lebih dari 7-10 hari, maka anak harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Diare sendiri dapat menular melalui makanan atau minuman yang sudah tercemar, dengan tangan yang sudah kotor, atau bermain dengan mainan yang kotor, penggunaan air yang sudah tercemar dan tidak memasak air minum sampai mendidih, lalu pencucian dan pemakaian botol susu yang tidak bersih, biasanya pada bayi, lalu tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar, atau membersihkan tinja yang terinfeksi, sehingga mencemari perlengkapan bayi yang dipegang. Lalu, diare itu sendiri dapat dicegah melalui pemberian ASI yang benar, memperbaiki penyiapan dan penyimpanan makanan pendamping ASI, lalu penggunaan air bersih yang cukup, membudayakan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sehabis buang air besar dan sebelum makan, lalu penggunaan jamban yang bersih dan higienis, lalu membuang tinja bayi yang benar. Lalu juga dapat dilakukan dengan memperbaiki daya tahan tubuh anak, yaitu dengan memberikan ASI tidak sampai usia 2 tahun, lalu meningkatkan nilai gizi makanan pendamping ASI dan memberi makanan dengan jumlah yang cukup untuk memperbaiki status gizi anak. Lalu juga bisa dilakukan imunisasi untuk menghindari penyakit diare ini. Ingatlah pesan Allah bahwa di dunia ini kita akan diuji oleh berbagai penyakit, musibah, di mana tak terkecuali salah satunya adalah penyakit. Berdasarkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbut mutatahhirina.
yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Berdasarkan surat tersebut, mensucikan diri itu ada 4 hal, yaitu harus bersih dari segala kotoran, harus suci dari segala hadas dan najis. Yang itu aja ulang. Berdasarkan surat tersebut, mensucikan diri itu mencakup 4 hal, yaitu yang pertama harus bersih dari segala kotoran, harus bersih dari segala hadas dan najis, lalu harus steril dari segala penyakit yang infeksius, lalu harus taubat dari segala dosa. Demikian pembahasan kita mengenai menyikapi penyakit diare pada anak dalam tausiah dakwah Burhani kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah wa fathul qarib.